Yo, halo para Bujang People sekalian, kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini admin mau ngebahas tentang Ghost Rider. Namun bukan sembarangan Ghost Rider, karena berbeda dengan Ghost Rider mainstream yang pakai motor, Ghost Rider yang satu ini malah pakai mammoth sebagai kendaraannya. Inilah Ghost Rider zaman purba, atau Ghost Rider 1 million BC. Seperti namanya, pada zaman 1 juta tahun yang lalu, di mana bumi masih dihuni oleh manusia-manusia gua dan zaman es masih berlangsung, ada seorang anak laki-laki yang terlahir lebih pintar dari manusia di sekitarnya. Dia tidak punya nama karena nama dan bahasa bahkan belum ditemukan pada zaman itu. Namun meskipun begitu, bocah ini hebatnya mengerti cara berbicara, walau dia tidak pernah menunjukkannya kepada orang-orang di sukunya. Hal ini karena para manusia gua ini tidak pernah pergi jauh dari teritori mereka akibat badai salju yang sangat ekstrim. Dan hal itu membuat mereka sangat tidak menerima sesuatu yang berbeda dari mereka. Nah, pada suatu hari ada seorang pria misterius yang datang dari arah badai salju menuju ke arah gua tempat suku bocah ini berada. Tentu para pejantan dari suku bocah ini langsung menganggap si pria asing ini sebagai ancaman dan menyerang pria ini secara bersama-sama. Namun bukannya mundur, pria asing ini malah melawan dan mengeluarkan senjata semacam pisau dari tulang dan membantai beberapa pria yang menyerangnya itu. Dan karena kemenangannya itu, pria asing ini pun menjadi semacam pemimpin baru bagi suku manusia gua ini. Nah, selain kuat, si pria asing ini ternyata juga pintar dan bisa berbicara. Dia kemudian berbicara kepada bocah ini dan menyuruh si bocah untuk berbicara sesuka hatinya. Karena mulai dari sekarang tidak ada orang lagi yang akan menyerang dirinya karena dia berbeda dengan yang lainnya. Mulailah si pria dan bocah ini saling bertukar pikiran dan cerita. Si pria ini mengatakan jika dia juga berasal dari sebuah suku yang sama primitifnya dengan suku si bocah ini. Suku yang takut dengan sesuatu yang tidak mereka pahami. Suku yang akan membuang mereka karena mereka berbeda, dan suku yang bahkan tidak bisa berbicara atau punya nama. Si pria ini mengatakan jika mereka berdua terlahir berbeda. Mereka terlahir lebih pintar, mereka terlahir untuk menjadi tuan bagi dunia ini. Dan bagi para manusia selain mereka berdua, cuma mati yang harus mereka lakukan untuk mereka berdua ini. Si pria asing ini pun kemudian mulai berubah bentuk menjadi monster, dan dia membantai serta memakan semua orang yang ada di gua tersebut. Si bocah ini pun tentu sangat syok dan mulai menangis. Namun tidak mau cuma berdiam diri, dia pun mengambil senjatanya dan mulai menerjang si pria ini. Tapi karena perbedaan kekuatannya sangat jauh, si bocah ini pun dengan mudah dikalahkan. Walau dirinya tidak dibunuh oleh pria misterius ini, si bocah ini mendapatkan trauma yang berat, serta dia diberi nama oleh pria misterius ini dengan nama Ghost. Si pria ini juga mengatakan kalau si Ghost ini ingin tahu nama dari pria ini dan ingin balas dendam, maka si pria ini menantang Ghost untuk mencari dirinya jika dia mampu. Setelah itu, pria misterius ini pun pergi meninggalkan Ghost sendirian di guanya bersama tulang belulang orang-orang sukunya. Tentu setelah kejadian itu, Ghost pun menyimpan dendamnya sangat besar kepada pria misterius tersebut. Dia lalu memutuskan untuk pergi dari guanya demi mencari pria itu. Namun karena cuaca di zaman es ini sangat tidak bersahabat, Ghost pun akhirnya tumbang di tengah badai salju dan akan segera menemui ajalnya. Nah, di saat-saat kematiannya ini, seekor ular berwarna putih datang mendekati Ghost dan berbicara kepada dirinya. Ular ini mulai menawarkan kepada Ghost sebuah janji-janji manis, berupa dia akan memberikan Ghost ini kekuatan untuk balas dendam kepada pria misterius yang Ghost ini cari-cari. Ghost yang sekarat dan putus asa pun akhirnya menerima janji-janji manis si ular, dan dia menyebut nama ular tersebut. Dengan mengucap nama Mephisto, Ghost pun mulai merasakan kehangatan dan wajahnya mulai terbakar dan mengeluarkan api. Di momen inilah Ghost yang awalnya cuma manusia gua biasa mendapatkan kekuatan dari Spirit of Vengeance dan menjadi seorang Ghost Rider. Di sini dia juga bertemu dengan kawanan mammoth dan dia menjalin hubungan dengan mammoth tersebut. Lalu setelah itu 5 tahun pun berlalu. Akhirnya setelah pencarian panjangnya, Ghost berhasil menemukan si pria misterius yang dia cari-cari. Dengan mengendarai mammoth berapinya, Ghost langsung menangkap si pria ini dengan belalai mammothnya. Bukannya panik, si pria ini malah berkata kalau dia cukup terkejut dengan pertumbuhan si Ghost ini. Dan dia pun mulai berubah ke bentuk monsternya. Pria ini lalu memberitahu Ghost kalau namanya adalah Wendigo. Dan dimulailah pertarungan antara Ghost melawan Wendigo ini. Ghost menyemburkan api melalui mammothnya ke arah Wendigo. Namun serangan itu berhasil Wendigo ini hindari, dan dia pun langsung menerjang Ghost hingga membuat Ghost ini tergeletak ke tanah. Ghost lalu membalas dengan mengajar wajah Wendigo. Kemudian Wendigo melempar Ghost ini hingga terpental jauh. Ghost yang terpental pun melihat di sekelilingnya terdapat banyak tengkorak dan tulang belulang dari orang-orang yang sudah dimakan oleh Wendigo ini. Ghost pun menggunakan kekuatannya untuk menyatukan tulang-tulang tersebut menjadi semacam senjata rantai dan menggunakannya untuk menyerang Wendigo.
Serangan ini mampu membuat Wendigo tertunduk sementara. Namun dengan segera Wendigo menghancurkan rantai tulang tersebut dan melemparkan sebatang pohon ke arah Ghost Rider. Ghost yang terkena serangan Wendigo pun sekarang malah terkapar tak berdaya. Wendigo kemudian mendekati Ghost, namun karena dia lengah, Wendigo pun berhasil ditusbol oleh mamut berapi milik Ghost Rider hingga membuat dadanya bolong karena gading mamut ini. Namun bukannya mati, Wendigo malah mematahkan gading tersebut dan menancapkannya balik ke arah tubuh mamut ini. Hal itu membuat mamut beserta Wendigo ini terjatuh ke arah jurang dan membuat mamut milik Ghost Rider ini tewas di dalam pertempuran ini. Sedangkan untuk Wendigo, dia berkata kepada Ghost kalau dirinya akan selamat walau jatuh ke dalam jurang yang dalam tersebut. Melihat mamut kesayangannya mati di depan matanya membuat si Ghost ini menjadi sangat sedih. Dia menjadi putus asa karena akan selalu menjadi makhluk yang sendirian. Namun di tengah kegalauannya, tiba-tiba ada suara yang berdengung di dalam kepalanya. Dan suara itu mengajak si Ghost ini untuk bekerja sama. Ghost pun melihat ke arah belakangnya dan ternyata dia didatangi oleh Lady Punic dan juga Odin. Di sini mereka berdua mengajak Ghost untuk bergabung bersama mereka dan bertarung bersama untuk melindungi dunia. Ya, kisah berlanjut di mana para Avengers prasejarah ini baku hantam melawan Celestial yang terinfeksi bernama The Fallen. Namun kisah ini akan kita bahas di video yang lainnya. Untuk video kali ini kayaknya cukup sampai di sini dulu. Like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.